Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak Haji? Alhamdulillah, Sehat ya? Sehat. Keluarga? Keluarga sehat walafiat. Alhamdulillah. Lebaran udah kemana aja, Pak Haji? Lebaran nggak banyak kemana-mana. Paling sekitar Pamulang dan sekitarnya saja, karena memang kita tidak diperkenankan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan. Oke, baik. Sahabat Rumah Bumi semuanya dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Dan kali ini alhamdulillahirrahmanirrahim, saya diberikan suatu kesempatan untuk bisa dapat mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Pamulang, khususnya Pamulang Barat, umumnya Tangsel, di mana di tengah aktivitas beliau yang sangat padat ya, saya mendapat jadwal pada sore hari ini untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Beliau adalah sebagai seorang putra daerah asli Pamulang, lahir di Pamulang. Dan kali ini saya akan mencoba mengajak sahabat Rumah Bumi untuk menyaksikan bersama-sama bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Ali Rahmat. Ya, Pak Haji, saya rasa senang sekali, bangga, terharu bisa dapat berkomunikasi dengan Pak Haji. Saya mau nanya Pak Haji, sekarang ini aktif di legislatif Pak Haji ya? Iya, betul. Di legislatif sekarang, oh iya, dari partai apa ya? Saya dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS, Dapil. Dapilnya Dapil 2 Pamulang. Dapil 2 Pamulang. Sekarang di legislatif di mananya itu Pak Haji? Saya ditugaskan oleh fraksi untuk menjadi ketua di Komisi 1. Membidangi hukum dan pemerintahan. Kemudian selain itu juga saya ditugaskan juga di Badan Kehormatan Dewan. Masya Allah. Jadi yang menjaga kehormatan atau kemuliaan DPRD Kota Tangerang Selatan, begitu juga dengan para anggotanya. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Haji. Ada yang sangat menarik bagi saya ini, berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kemudian aktivitas jauh sebelumnya di legislatif, dari sebagai seorang tenaga pengajar, tapi tiba-tiba ini sebuah tugas berat, ini kita dihadapkan dengan satu bidang yang namanya bidang pemerintahan dan hukum tadi ya? Betul. Masya Allah, ini penyesuaian ini, tapi saya yakin bagi seorang Haji Ali Rahmat hal yang begitu sangat mudah untuk menyesuaikan. Tapi next bab itu Pak Haji, kita akan ngomongin next bab ini. Kali ini saya akan masuk ke pertanyaan. Gambaran umum masa kecilnya Pak Haji. Saya dengar dulu Pak Haji ini suka apa namanya ya, main di sawah ataupun main di kampung. Di mana? Masa kecilnya di mana Pak Haji coba? Ya, saya kecil di Pamulang. Pamulang? Di Pamulang. Pamulang mana Pamulang? Pamulang Barat. Oh. Jadi saya lahir tahun 70, akhir tahun 70. Sampai tahun 84. Jadi dari 70 sampai 18 berarti umur 14 tahun. Saya di Pamulang. Jadi sekolah SD sampai SD saya di Pamulang Barat. SD saya di SDN Negeri Pamulang yang sekarang di samping Rumah Sakit Daerah Kota Tangerang Selatan yang di Pamulang. Iya. Nah, waktu saya kecil di Pamulang masih kampung banget. Jalanannya masih tanah semuanya, masih banyak pohon karet, masih sawah banyak, dan kebun-kebun masih banyak. Ya sama seperti sebagaimana anak-anak kampung, ya main gitu. Nah kemudian ya biasa, memang saya dulu memang dia tinggal di kampung dan belum seperti sekarang. Jadi ya kalau sekolah, pergi sekolah dari rumah ke sekolah jalan kaki, pulang sekolah main di sawah, mancing, kadang-kadang nyari makan untuk kambing, karena dulu saya juga punya kambing, orang tua saya. Masih di Pamulang ini Pak Haji ya? Masih di Pamulang. Nah kemudian habis itu bapak saya juga kan pernah ternak ayam, saya bantuin ngurusin ayam. Kemudian juga apa namanya, bapak saya juga pernah nanam petani padi. Ya saya jaga padi. Biasanya kan padi itu kalau sudah hampir mendekati, sudah mulai besar, udah dimakanin burung, itu kan mesti dijagain pakai wayang orang-orangan tuh. Orang bebegi kalau kata orang sini mah. Iya, nah gitu ya, itu yang biasa yang saya lakukan, ya mancing di sawah, mancing di empang, cari ikan di sawah.
ya gitu aja kegiatan anak-anak kampung pada umumnya. Oke, itu SD ya? Iya. SMP. Sejak mulai masuk ke pondok pesantrennya itu Pak Haji. Sejak kapan itu? Iya, nah setelah saya lulus tuh SD tahun 84, bapak saya emang di bapak saya mengantar saya untuk belajar di pesantren di Jakarta, tepatnya di pesantren Darul Rahman di Senopati. Di pimpinannya Kiai Haji Sukron Makmun. Oh, Pak Kiai Sukron Makmun. Iya, jadi saya ditempa banyak di Darul Rahman karena saya di sana belajar sampai 7 tahun. Jadi saya ditempa dengan pendidikan pesantren. Ya, itu pendidikan di Darul Rahman. Bentar, 7 tahun itu berarti dari SMP sampai SMA gitu maksudnya? Iya, dari SMP, SMA tingkatan madrasah sama aliyah. Cuma kan kalau di sana sistemnya kuliatul mu'alimin, jadi yang program 6 tahun. Nah, kemudian 1 tahunnya pengabdian. 1 tahun pengabdian di? Iya, di Darul Rahman juga. Di Darul Rahman juga. Jadi kita memang biasa di pesantren setelah kita lulus, kita nggak langsung boleh pulang. Kita dididik lagi. Iya. Dididik lagi untuk bisa mengajar gitu. Karena selama jadi santri kita belajar. Nah, 1 tahun kita dididik sebelum terjun ke masyarakat, kita dididik mengajar lagi selama 1 tahun. Nah, jadi pendidikan di Darul Rahman itu ya cukup mewarnai kehidupan saya dan cara berpikir saya, karena memang apa namanya ya Pak Kiai Sukron kan terkenal tokoh NU Nahdlatul Ulama kan gitu. Jadi ya apa namanya sangat cukup berkesan bagi saya karena memang saya 7 tahun gitu dibanding 7 tahun, ya dan saya dewasa ya di situ, besar ya di situ kan ketika dikecil di Pamulang kan masih anak-anak. Nah, ya terus proses pendewasaan remajanya ya itu ya di Darul Rahman. Makanya tempaan di Darul Rahman itu ya cukup berpengaruh dan artinya berkesan. Masa remajanya dihabiskan di pondok pesantren ya Pak Haji. Masya Allah. Oke Pak Haji, sekarang saya mau nanya lagi Pak Haji. Saya sangat bangga ya sebagai warga Pamulang. Saya bangga kenapa? Karena saya mendengar ada putra daerah warga Pamulang itu yang menamatkan studinya di luar negeri. Nah, saya pengen tahu. Iya, kalau ceritanya itu karena memang bapak saya ingin saya itu bisa belajar ke luar negeri. Dan Darul Rahman itu pesantren yang disamakan, diakui di luar negeri, di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Nah, salah satunya yang mengakui lulusan Darul Rahman itu adalah Universitas Islam Madinah. Nah, ya karena memang Madinah, siapa sih yang gak pengen belajar ke Madinah kan? Di situ ada makam Rasul, di situ kota suci, ya termasuk saya dan teman-teman juga berminat. Apalagi dengan dorongan orang tua yang selalu memotivasi, minta kalau bisa mau belajar ke Saudi kan gitu atau ke luar negeri. Makanya kemudian saya mendaftar. Saya lulus di Darul Rahman di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Di kota Madinah Al Munawwarah. Nah, saya mendaftar dengan teman-teman dan alhamdulillah saya setelah mendaftar kemudian dipanggil untuk wawancara. Tapi wawancaranya di Jakarta. Nah, wawancara ya kalau sambil tes, kalau kita mungkin bilangnya tes lisan. Diajak ngobrol gitu ya. Dan saya diwawancara. Setelah diwawancara saya ternyata lulus dan diterima untuk belajar di Universitas Islam Madinah. Namun sebenarnya sebelum saya ke Madinah, setelah saya di Darul Rahman, sebenarnya saya sempat mesantren ke Jawa Tengah. Di mana tuh? Di Rembang, di Sarang, Mbah Maimun Zubair. Masya Allah. Jadi saya karena memang guru saya setelah saya selesai pengabdian di Darul Rahman, guru saya nyaranin supaya saya memperdalam kitab kuning. Kitab kuning. Ya, jadi jaga-jaga kalau nanti memang ada kesempatan belajar ke Madinah karena saya sudah mendaftar kan gitu. Iya, udah bekal. Iya, makanya supaya lebih bagus lagi baca kitab kuningnya, maka guru saya menyarankan sebaiknya
belajar ke Mbah Maimun, almarhum ya. Almarhum Kiai Sepuh itu. Iya, Kiai Sepuh. Nah, saya belajar di sana. Namun memang baru 23 hari saya di sana, belum sampai 1 bulan. Udah dipanggil. Sudah ada panggilan tadi untuk wawancara ke Madinah. Sehingga baru 23 hari saya juga baru sempat menghafal 200 bait alfiyah. 200 alfiyah apa? 200 bait kan, kalau alfiyah kan 1000 bait. Betul. Nah, selama 23 hari baru saya sempat menghafal 200 bait. Lumayan. Kalau saya mungkin cuma sekitar 50. Iya, dan kemudian juga baru bisa bahasa Jawa dikit-dikit karena kan belajarnya pakai bahasa Jawa. Betul. Kan baca kitabnya. Nah, ternyata ya tadi ada undangan untuk wawancara ke Universitas Islam Madinah. Makanya kemudian saya izin pulang, pulang untuk tes, bukan pamit untuk berhenti, karena baru wawancara saja kan. Nah, tapi ternyata setelah saya wawancara dengan orang dari Universitas Madinah, ternyata saya tidak diperkenankan untuk kembali ke Jawa dulu. Ini tapi sahabat Rubah Bumi, ini wawancara masih di Indonesia ya? Iya, masih di Indonesia. Nah, kemudian baru ternyata beberapa nggak nyampe 1 bulan dari wawancara tersebut ternyata sudah ada hasilnya. Dan saya diterima untuk belajar di Universitas Islam Madinah. Makanya saya langsung pamit ke Mbah Maimun di Sarang dan untuk melanjutkan ke Arab Saudi, ke Universitas Islam Madinah. Oke, Pak Haji, ngambil disiplin ilmu di Madinah itu apa itu? Saya disiplin ilmunya syariah. Syariah. Iya, jadi syariah ini Jadi di Madinah itu waktu saya di sana semuanya fakultasnya agama. Ada fakultas Quran, kemudian ada fakultas hadis, ada fakultas syariah, ada fakultas dakwah dan fakultas bahasa Arab. Nah, saya karena ingin mendalami hukum Islam, fikih, maka saya masuk ke fakultas syariah. Dan itu juga dengan arahan dari senior-senior yang ada di sana waktu itu. Di antara senior saya pada waktu itu di sana Dr. Hidayat Nur Wahid. Saya dengar-dengar juga ya, sempat di Malaysia juga, Pak Haji. Itu gimana? Ya, nah selesai saya di Madinah S1. S1. Iya. Gelarnya apa itu, Pak Haji? Ya kalau di Saudi kan lisans. Kalau orang sini nyebutnya LC. Lisans. Nah, kemudian selesai saya di Madinah, saya sama orang tua juga menyarankan untuk lanjut lagi. Nah, akhirnya saya ngelihat beberapa negara di Arab atau di selain Arab. Nah, kemudian ketika itu saya coba ke Jordan. Ke Jordan? Ya, tapi ternyata kalau ke Jordan saya mesti nunggu 1 tahun karena penerimaannya sudah lambat dari saya lulus di Madinah kan gitu. Sehingga jadi kalau mau ke Jordan harus nunggu lagi. Nah, akhirnya karena di Jordan tidak bisa, harus nunggu 1 tahun daripada saya menunggu 1 tahun lama, makanya kemudian saya coba mau pulang ke Indonesia, mampir ke Malaysia. Nah, sambil lihat pendidikan di sana tentunya karena ada beberapa teman yang sudah di sana. Di sana ngambil apa itu? Maksudnya S2. S2. Oh, S2. Iya, S2. Nah, ternyata ketika saya ke Malaysia dan silaturahmi dengan teman-teman yang sudah di sana, ya ternyata kayaknya cocok juga di Malaysia. Nah, akhirnya saya di sana Malaysia ambil apa itu? Sama syariah juga ya. Cuma di Malaysia itu saya penelitiannya sudah masuk ke keuangan syariah. Keuangan syariah. Ya, jadi kebetulan di Malaysia itu jurusan syariah itu ada subnya lagi bidangnya bidang keuangan atau ekonomi syariah dan saya penelitiannya di situ. Itu di salah satu universitas di Malaysia. Apa? Bisa disebut namanya itu? Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas Kebangsaan. UKM. Oke, sahabat Rumah Bumi semuanya dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana dulu, jangan tinggalkan channel ini, tetap kita saksikan bersama-sama. Tapi kita lihat dulu tayangan slide berikut ini. Ciao.
yang saya kenal dan saya ketahui. Kebetulan beliau adalah sahabat saya, teman saya sejak masih kecil dan teman SD, teman sekolah. Beliau adalah orang yang baik, yang rajin, yang cerdas, dan ulet. Setelah lulus dari SD, beliau hijrah ke pondok pesantren sampai mengemban pendidikan ke luar negeri. Setelah kembali keluar dari pendidikan di luar negeri, itu bertemu dengan saya. Ada cita-cita yang bagus, yang baik, yang cemerlang. Dia ingin mendirikan sebuah pesantren dan pendidikan agama untuk di wilayah Pamulang Barat. Saya pribadi sangat mendukung kegiatan tersebut karena untuk kebaikan dan masa depan anak-anak di wilayah Pamulang Barat. Dan sampai saat ini beliau masih konsentrasi di bidang pendidikan pesantren. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan beliau ini bisa terlaksana dan semua masyarakat, saya pribadi mendukung. Ya, Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji, kita sembari jalan aja mungkin Pak Haji ya, santai aja. Ini kita sekarang ada di perguruan pesantren apa ini Pak Haji? Pesantren Al-Azkar. Kita sembari jalan aja Pak Haji ke sana. Pesantren Al-Azkar, ini alamatnya di mana pasnya? Alamatnya di Jalan Pinang, Jalan Pinang, Kelurahan Pamulang Timur, RT 02, RW 14. RW 14, Kecamatan Pamulang. Ini mulai dari tingkatan apa Pak? Kalau di sini dari tingkat Madrasah Sanawiyah dan tingkat SMA. Tingkat SMA? Ya, namun perguruan Al-Azkar ini ada di Pamulang Barat dan ada di Pamulang Timur. Jadi pendidikan dasarnya yaitu TK dengan SD itu ada di Pamulang Barat. Nah, untuk kelanjutannya di sini. Tapi di sini itu sistemnya asrama semua pesantren. Asrama semua pesantren. Ya, jadi semua siswa harus berada di asrama semuanya karena kita pendidikan berbasis pesantren. Iya. Ini tahun berapa Pak Cik didirikan? Didirikan pesantren ini didirikan tahun 2012. Tahun 2012 jadi, ya. Awalnya saya buka lembaga pendidikan tingkat TK dan juga tingkat SD di Pamulang Barat. Pamulang Barat. Karena saya aslinya orang tua saya itu di Pamulang Barat. Saya lahir di Pamulang Barat. Tapi kemudian karena di Pamulang Barat itu tanahnya tidak cukup untuk bangun pesantren, jadi di sana hanya untuk TK dan SD saja, dan kita dapat tanah di sini di Pamulang Timur di Jalan Pinang untuk pesantrennya. Makanya kita bangun pesantren di sini di atas lahan yang luasnya 8.500 meter kurang lebih. Dan tingkatan pendidikan formalnya tingkatan Madrasah Sanawiyah dan juga SMA. Apa yang menjadi program unggulannya Pak Haji di sini? Iya, jadi kalau kita unggulannya ini sekolah MTS dan SMA yang berbasis pesantren. Iya. Jadi bedanya kan sekolah MTS dan SMA banyak di Pamulang. Iya. Atau di Tangerang Selatan. Nah, kita di sini basisnya ada pesantren. Jadi kebanyakan kan pesantren hanya mengutamakan pendidikan agama. Nah, kalau kita di sini pendidikan pesantren, tapi pendidikan umum dan juga pendidikan agama diajarkan secara bersamaan gitu. Terjun ke dunia politik, saya ingin tahu Pak Haji, apa yang melatar belakangi kok ini sebagai seorang tenaga pengajar, tenaga pendidik, sekolah jauh-jauh sampai ke Madinah, ke Malaysia, mendirikan perguruan di Pamulang Timur, Pamulang Barat, kok tiba-tiba itu langsung terjun ke dunia politik? Itu bagaimana ceritanya Pak Haji? Ya, jadi saya itu masuk dunia politik dalam rangka tadi ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Karena kan kita diajarkan
bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya saya sih berharap ketika masuk politik bisa lebih bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat, bukan hanya di pendidikan tapi juga di bidang kesehatan ataupun yang lain-lainnya. Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji, di akhir closing statement-nya Pak Haji sekarang ini, sebagai putra daerah Pamulang, apa yang menjadi harapan Pak Haji untuk generasi muda Pamulang saat ini, atau yang lebih umum kita sebut dengan istilah anak-anak sekarang itu generasi milenial, Pak Haji? Iya, yang pertama pesan saya untuk generasi muda atau generasi milenial di Pamulang, yang pertama bahwa Pamulang saat ini sudah menjadi kota, bagian daripada kota Tangerang Selatan, beda dengan Pamulang ketika saya kecil. Saya dulu ketika kecil nggak terbayang bahwa Pamulang akan seperti ini. Yang pertama saya mengajak berpesan untuk belajar dengan sebaik-baiknya, karena saya ngerasain gitu. Saya ngerasain saya bisa seperti ini ya karena memang pendidikan. Nah oleh karenanya saya sangat mengajak kepada semuanya, ya ayo kita belajar dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan, dan sekarang di Pamulang sudah banyak kesempatan, sudah banyak kemudahan, ya maka kita belajar. Ya. Belajar itu nggak mesti di sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Yang penting ketekunan kita, keseriusan kita belajar gitu. Tadi supaya kita bisa memahami berbagai hal. Nah, kalau kita bisa memahami berbagai hal, ya banyak yang kita buat. Kan kita bisa melakukan sesuatu karena kita punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmunya, ya apa yang bisa kita lakukan kan gitu. Pamulang sekarang sudah modern, sudah kota, ya makanya sikap kita juga sikap sebagaimana orang modern, orang kota. Kita jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Jadi pertama paham, kemudian bekerja, berusaha, dan tadi kita menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan yang ada. Dan kita berpikir sebagai orang kota, bukan berpikir seperti orang kampung lagi. Zaman saya kecil dulu kan gitu. Sosok seorang Pak Haji Ali Rahmat dalam pandangan saya secara pribadi adalah beliau orang yang sangat visioner. Beliau sangat memikirkan pendidikan jauh ke depan yang mungkin belum terpikirkan oleh yang lain. Salah satu contoh yang paling dirasakan adalah ketika pertama kali beliau mendirikan sekolah ini, itu memberikan nama dari kelas 1-nya itu adalah nama kelasnya, nama kampus-kampus yang ada di dunia luar. Maksudnya seperti kampus-kampus yang ada di dunia internasional. Nah itu diharapkan oleh beliau bahwa lulusan dari SDIT Al-Azhar ini bisa merambah kampus di luar, bisa merasakan bagaimana pendidikan di luar negeri. Dan alhamdulillah itu sudah terjadi. Ada beberapa lulusan SDIT Al-Azhar yang bisa merasakan kuliah di nama-nama kampus yang kebetulan menjadi nama kelas di sekolah SDIT Al-Azhar. Saya Haji Ali Rahmat
anggota DPRD Kota Tangerang Selatan bersama ini mengajak kepada semua pihak, baik yang di Pamulang ataupun di mana saja berada, yang menyaksikan channel ini untuk subscribe, like, and share channel ini, karena channel ini insya Allah akan sangat bermanfaat dan akan mengedukasi serta menginformasikan banyak hal khususnya tentang Pamulang, Kecamatan Pamulang, dan warga masyarakat yang ada di dalamnya. Demikian, terima kasih kepada Pak Agam ya, yang mantap. sudah menginisiasi Rumah Bumi. Rumah Bumi. Mudah-mudahan Rumah Bumi terus maju Amin. dan terus eksis menjadi channel yang mendunia. Amin. Amin. Bukan hanya Pamulang kelasnya, Amin. kemudian di Tangsel dan seterusnya sampai diminati program-programnya oleh masyarakat di dunia. Amin. Demikian, terima kasih Pak Agam ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.